Oke, siapa yang senang kalau ketemu hari Minggu? Saya. Enzo. Iya, kenapa senang kalau ketemu hari Minggu? Ketemu teman-teman. Oh, ketemu teman-teman yang sekolah Minggu ya. Ketemu Tuhan. Kalau ketemu yang ini seneng nggak? Kalau ketemu yang ini seneng nggak? Ini guru-guru sekolah Minggu yang mau mengajar sekolah Minggu kelas kecil hari ini. Ada siapa aja? Siapa yang tahu? Jangan-jangan nggak kenal nih. Kayak kemarin dilihatinnya cuman hidungnya gitu. Tahu nggak ya? Siapa? Ada siapa nih yang mau ngitarin kita siapa? Siapa? Wah, nggak dikenal. Nggak jadi ngitarin loh kalau nggak ada yang kenal loh. Ada yang kenal nggak? Enggak kenal. Rino. Oh, kenalan dulu deh. Kenalan dulu, Bu Kris. Ini Mas Rino. Siapa? Orangnya Bu Mas Rino. Oh, Mas Rino Mas biasanya. Rino. Oh, Mas Rino ini adiknya Om Estu yang hari ini ngerekord. Terus kakaknya Mas Tri. Lebih kenal Mas Tri. Karena adik-adiknya lebih kenal Mas Tri. Ya, ini kakaknya Mas Tri. Ya, Mas Rino ini ya. Terus yang ini siapa yang cantik? Bu Yeti. Oh, Bu Yeti. Bu Yeti biasanya Bu Yeti biasanya kalau ngajar sekolah minggu bagiannya apa ya? Gitarin. Bacain firman. Oh, menyampaikan firman Tuhan. Nah, yang ini siapa yang lagi ngoceh nih? Oh, iya. Ya, Bu Kris biasanya ngajak nyanyi. Biar seru, udah semangat semuanya kelas kecil. Coba Ibu Kris, Ibu Yeti sama Mas Rino mananya? Kres. Ya. Apa kabar anak? Di sana hujan nggak? Di sini hujan. Aku di gereja nggak hujan. Di gereja nggak hujan. Tapi belum hujan. Apa kabar anak sekolah di kelas kecil? Mana jawabannya? Yes. Yes. Ya, oke boleh. Boleh diambil. Yang mau berdiri boleh, yang mau duduk boleh. Kita mau katakan kita gembira di rumah Tuhan. Walaupun sekarang sekolah minggunya masih lewat Zoom, ya inilah rumah Tuhan. Kita ketemu di Zoom, ya, Zoom Tuhan, ya. Yuk kita mau nyanyi gembira di rumah Tuhan. Aku gembira, aku bersuka. Menari, melompat, bertepuk tangan. Sekali lagi. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Ayo menari. Ayo melompat, bertepuk tangan, bersuka gembira di rumah Tuhan. Lagi ya, ulang lagi. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, katakan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Ayo menari. Ayo
coba yang tugas doa pembukaan sudah datang belum ya? Habis doa pembukaan kita baru foto ya. Temennya ada yang belum datang ya? Kita fotonya kalau temennya udah datang semua ya. Freya tadi sudah ada ya. Kita mau doa pembukaan dulu yang akan dipimpin oleh Freya. Hah? Oke, Freya sudah siap. Bantu Freya. Oh, silakan Freya ajak teman-temannya berdoa. Oke. Mari teman-teman. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus berkati. Kami sudah belajar. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Berkati kami Tuhan, agar dapat bangun sungguh-sungguh memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Freya. Ya, ini kira-kira teman-temannya udah datang semua belum? Nah, Leta kenapa? Ya, udah semua belum nih kelas kecil siapa yang biasa udah datang tapi belum datang? Kalau udah datang semua kita foto dulu nih mumpung masih cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ya, sudah sebagian ya udah kita foto dulu nanti kalau udah tambah lagi kita foto lagi. Ini yang mau foto Om Esto apa aku ya? Ayo yang belum dibuka kameranya dibuka dulu. Catherine, Jonathan, Naomi. Kita hari ini temanya tentang katakan iya jika ya, katakan tidak jika tidak, berarti berkata jujur. Tapi anak-anak mau gayanya gimana? Ayo silakan. Aleta dibuka, Catherine, Naomi, Gwen. Halo selamat pagi Gwen. Yuk dibuka yuk, kita bergaya yuk. Waduh, Nindi udah pakai kacamata rainbow. Iya. Om Estu ini yang foto aku aja. Oh, apa Om Estu? Om Estunya lagi nggak ada. Saya boleh, nggak apa-apa. Ya udah minta tolong Om Estu ya. Naomi, Catherine, Gwen bisa dibuka kameranya. Adik-adik kita mau foto nih. Yo, bergaya terserah. Boleh begini, ya. Nah, boleh kayak Kenzo. Boleh pakai apa, ya? Gaya yang paling the best ya. 1, 2, 3. Oke, one more time. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, kita nanti mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti yang berdoa sebelum firman Tuhan adalah Jonathan ya. Namun itu untuk menyiapkan hati kita, untuk menyiapkan diri, mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Janjimu Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali ya. Ini udah pernah di tapping ya, di tapping udah pernah. Waktu kita masih tapping ya, anak-anak pasti masih ingat ya. Yuk kita nyanyi Janjimu Tuhan, yuk Mas Rino, yuk. Berjalan bersama Tuhan. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, mendengar suara Tuhan, ku melakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Janjimu Tuhan, janjimu Tuhan, selalu
janji-Mu Tuhan selalu indah, nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Ya, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh Ibu Yeti, Jonathan mau pimpin kita dalam doa. Iya. Nah, ini dia Jonathan ya. Silakan Jonathan. Benar. Ya. Ya. Yuk, Jonathan, silakan. Ajak teman-temannya. Ya, siap teman-temannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami bisa beribadah bersama Ibu Guru sekolah minggu dan teman-teman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman yang akan dibacakan oleh Ibu Guru sekolah minggu Tuhan. Dan tolong Tuhan Yesus berkati Ibu Guru yang akan membacakan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong Tuhan berkati kami juga agar kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Jonathan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan Bu Yeti. Terima kasih Bu Kris, terima kasih Mas Rino, Mas Estu. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Yeti mau sapa seperti Bu Kris sapa tadi ya di pembukaan. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi yang semangat ya, yang belum di-unmute dibuka dulu mute-nya. Udah semua siap? Bu Yeti mau sapa. Apa kabar hari ini adik-adik? Luar biasa, Wah, semangat ya, pinter, good. Minggu pagi kita harus semangat. Seperti Bu Kris bilang tadi, siapa yang suka ketemu hari Minggu? Nah, tadi ada Kenzo jawab bertemu teman-teman, Kevas menjawab bertemu dengan Tuhan, dengan sekolah Minggu hari ini. Sudah menyiapkan Alkitabnya adik-adik semua? Sudah. Ya, pinter. Kita mau baca Alkitab kita di Yeremia. Ada yang tahu Yeremia perjanjian apa? Lama atau baru? Lama. Ya, oke. Lama. Di situ tulisannya Yer. Ya, Yer. Yeremia. Pasal 17. Buka dulu Yeremia pasal 17 itu buku Yeti. Ayat 5 sampai 10. Alkitabnya pendek nih. Bacaan kita Alkitabnya hari ini pendek. Sudah ketemu Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Yang Sudah. Ya, yang sudah ketemu bisa minta tolong dibacakan Mas Kevas ya tadi ya, yang ngomong sudah ya. Iya. Ya, yuk Mas Kevas ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Oke, terima kasih Kevas. Ayat 6, minta tolong dari Nindita. Sudah ketemu Nindita? Ya, oke. Kalau belum ketemu ini ada disediakan Bu Kris ya. Ayat 6, silakan Nindita. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara.
sementara ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah Agus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Oke, terima kasih Mita. Bu Yeti minta tolong pasal ayat 7 dibacakan oleh Kenzo. Saya Bu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih Kenzo. Sama-sama Bu Yeti. Ayat 8 minta tolong kereta dan Ersia ya tulisannya. Mareta. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sudah? Akar-akarnya seperti batang air yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terima kasih Areta. Ayat 9 bisa minta tolong Keanu. Keanu, ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Oke, terima kasih Keanu. Ayat 10. Yang terakhir minta tolong Nena. Nena, ayat 10 ya. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Terima kasih Nena. Wah, hebat ya adik-adik di sini, pinter semua baca Alkitabnya. Good. Nah, Bu Yeti mau bercerita. Di sini adik-adik baca kitab Yeremia. Siapa sih Yeremia itu? Bisa minta tolong Bu Kris, ada fotonya enggak? Nabi Yeremia ini. Adik-adik tahu enggak? Pernah tahu enggak? Yeremia ini seorang apa? Tahu. Seorang apa? Nabi. Seorang nabi. Ya, good. Nih ada fotonya Bu Kris nih. Nah, ini Nabi Yeremia. Nah, Nabi Yeremia ini melayani Tuhan pada zaman dahulu sebelum pembuangan bangsa Israel ke Babel. Nah, dulu pernah ya bangsa Israel dibuang ke Babel. Nah, Nabi Yeremia ini tinggal di sebuah daerah yang bernama Anatot. Nah, sekitar 645 sebelum Masehi. Wah, udah lama banget ya, udah zaman dulu. Nama papanya itu Hilkia. Nah, seorang imam di Anatot juga. Nah, waktu Yeremia dipanggil Tuhan menjadi seorang nabi, dia berumur masih 18 tahun adik-adik. Wah, masih muda sekali ya. Jadi kalau sekarang
Habis katekisasi Sidi mengaku percaya, langsung dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel melalui Yeremia, Nabi Yeremia ini. Nah, di situ ya adik-adik, Yeremia awalnya ragu karena dia masih muda, seperti adik-adik sekarang nih masih kecil-kecil gitu ya. Masa didengar ya sama bangsa Israel untuk menyampaikan firman-Nya. Tapi Yeremia mau menjadi nabi Tuhan, menjadi perantara Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, Nabi Yeremia ini, jika Tuhan nih berkata A, Yeremia juga berkata A. Dan kalau Tuhan berkata B untuk bangsa Israel, Yeremia juga berkata B. Seperti judul firman kita hari ini, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Nah, Bu Kris tadi di awal sudah menceritakan judul kita hari ini ya, judul firman kita sekolah minggu hari ini. Nah, adik-adik, sekarang Bu Yeti mau cerita. Nah, sebentar ya, Bu Yeti punya 3 buah dari Bu Kris ini, boneka dari Bu Kris. Nah, ini, halo adik-adik. Sebentar, Bu Yeti mau matikan background dulu ya, biar kelihatan ini bonekanya. Sebentar. Adik-adik perhatikan ya, ada cerita nanti di bonekanya ini. Oke. Adik-adik, suara Bu Yeti kedengaran enggak? Jelas enggak? Dengar. Jelas, Bu Yati. Ya, pinter. Nah, pada suatu siang di halaman sekolah, duduklah. Ada namanya Ika. Halo adik-adik, namaku Ika. Di halaman sekolah, ini ceritanya di sekolah ya, di sekolah. Dan temannya bernama Tino. Halo adik-adik, aku Tino. Ya, Tino yang bajunya kotak-kotak. Dan ada lagi yang bernama siapa ini? Siapa ya? Amir. Oh, Amirnya cewek ya? Oh, diganti nama aja ya. Tika ya, ini yang baju merah namanya Tika. Tika, Tino, dan siapa tadi? Ika yang baju pink. Nah, Tino berkata kepada teman-temannya, kelihatan semua adik-adik bonekanya? Kelihatan. Oke. Tino ini berkata kepada teman-temannya, "Hei, Ika sama Ika," hampir sama ya namanya Tika sama Ika. "Kamu tahu enggak? Aku punya rumah yang sangat besar." "Oh, masa sih, Tino?" "Iya, mobilku banyak, ada 6. Wow, adik-adik, mobilnya Tino ada 6 loh. Nah, wow, banyak sekali mobilnya. Berarti rumahmu sangat besar ya, Tino," kata Tika. "Iya, boleh nggak kami main ke sana?" Ika tanya. "Oh, boleh, boleh. Tapi jangan sekarang ya. Kita kan mau sekolah," katanya. "Oh iya, iya." Nah, jadi waktu sudah sekolah, pulang, nah bukunya Tika kebawa oleh Tino, buku matematika. Nah, ini pulang sekolah nih semuanya. Terus Tika nyamperin rumahnya Tino. Jalan tiktuk, 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 tiktuk. Tino, Tino. Nah, sampai di rumahnya Tino, terus ada yang bukain pintu. Ya, bisa ketemu dengan Tino. Loh, di sini nggak ada yang rumahnya Tino, yang namanya Tino. Di sini bukan rumahnya Tino. Kaget Tikanya, aduh, masa aku dibohongin gitu. Nah, adik-adik, ternyata rumah besar yang diceritakan Tino dan mobil 6 itu yang alamatnya tadi diberikan
itu ternyata bukan rumahnya Tino. Berarti Tino apa? Dia berkata jujur atau bohong? Berkata jujur. Bohong. Kalau sudah berbohong itu, Tinonya malu atau enggak besok ketemu temannya di sekolah? Malu. Bohong punya rumah yang besar. Nah, adik-adik juga harus berkata jujur. Kalau memang rumahnya tidak terlalu besar, ya enggak apa-apa. Yang penting fungsi rumah adalah untuk berlindung dari panas matahari dan dari hujan, dinginnya hujan. Lalu untuk tempat tinggal, bisa belajar, bisa sama mama, papa, adik, kakak, gitu. Jadi walaupun kecil, asal ada Tuhan di dalamnya, jadi bahagia rumah itu. Ya, adik-adik, melalui bacaan hari ini, Nabi Yeremia mengingatkan kita untuk selalu berkata benar. Ya, seperti Bu Kris bilang, berkata jujur. Apa adanya. Jika disuruh mama A, harus bilang A, disuruh papa B, harus bilang B, ya, kepada temannya, gitu. Kita, A, B, C, E, L, G. Iya, maksudnya itu seperti suatu contoh aja. A itu misalnya, siapa ini, Freya, makan ya, iya, gitu. Terus ditanya, papanya, Freya sudah makan, padahal belum. Freya jawab, sudah, gitu. Nah, itu enggak boleh. Ini contoh ya, Freya, tapi Freya good. Berkata jujur kalau ditanya, ya. Anak-anak, Nabi Yeremia tadi berkata benar atau jujur, itu artinya kita, apa adik-adik? Kalau ketidakjujuran tadi, seperti Tino tadi, itu akan terbongkar. Kita tidak jujur, kita akan terbongkar sama Tuhan. Iya, betul. Dan akan putus-putus. Sekarang udah enggak putus-putus enggak? Udah enggak kan? Ya. Enggak. Oke. Dan nanti akan dipermalukan diri kita sendiri. Kalau kita bohong, kita akan malu seperti Tino tadi. Tino tadi bohong, akhirnya besok kalau ketemu temannya malu, padahal itu bukan rumahnya yang besar. Nah, oleh sebab itu kita harus berkata jujur. Tino mungkin hanya mau agar teman-temannya mengira bahwa dia itu orang kaya. Tino dipikir orang kaya. Atau justru ia malu karena rumahnya sebenarnya tidak besar. Nah, ini membuat Tino harus berkata tidak benar atau berbohong. Akibatnya, ketika kebohongannya Tino ini diketahui oleh teman-temannya, tentu akan malu. Dan mungkin akan dicemooh, diejek, ya. Tino, kamu bohong ya, gitu. Ketika. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita harus berkata jujur. Itu ya adik-adik. Sampai di sini firman-Nya. Ada ayat 1 ya Bu Kris ya. Bisa ditampilkan Bu Kris ayatnya. Ya, sebentar. Iya. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Bu Kris besarin. Nah, ini dia. Nah, kita buka unmute-nya yuk. Kita buka unmute-nya. Yuk, speakernya dibuka. Yuk, semuanya Kita yuk. baca bersama-sama dari kata Matius ya. Matius 1, 2, 3. Matius 5 ayat 37. Hendaklah kamu Kata yang lain yang tidak apa yang lebih daripada itu
berasal dari si jahat. Nah, adik-adik tahu ya firman-Nya hari ini. Jadi kalau kita tidak berkata ya atau tidak seperti yang Tuhan ajarkan, itu berasal dari si jahat. Jadi kita berkata jujur. Oh iya Bu Kris, ada 4 peristiwa nih adik-adik dalam kehidupan kita. Nanti Bu Yeti kasih tunjuk ini. Ini suatu kejadian yang nyata ya adik-adik, bahwa di dunia ini masih banyak orang yang jujur. Nah, Bu Kris, gambar pertama minta tolong. Ditunggu ya adik-adik nih. Nah, ini ceritanya gini adik-adik, ada seorang anak yang bermain sepeda. Nah, dia nggak sengaja terjatuh, akhirnya mobil yang sebelah kiri ini warna merah atau orange ya ini ya, itu kegores kena stang sepedanya. Nah, tanpa lalu dia pulang, beritahukan ke orang tuanya. Nah, orang tuanya datang ke tempat itu, tapi mobilnya sudah nggak ada. Akhirnya mobil yang tadi, yang salah satu caranya dia menulis sebuah memo atau surat yang berisi begini adik-adik. Maaf ya Pak, mobil Bapak tergores saat saya jatuh dari sepeda. Ini nomor HP Ibu. Nah, ini dikasih nomor HP-nya. Nama anaknya namanya Zafra. Nah, adik-adik, Bu, ya? aku tahu ini filmnya. Oh, ada filmnya ya? Iya. Nggak tahu. Aku udah pernah nonton sama guru sekolah aku. Oh ya, lah. Jadi berarti Zafran ini berkata jujur, bertindak yang benar, yang jujur. Kalau dia mengakui apa adik-adik menggores mobilnya ini. Nah, iya. Adik-adik bisa seperti Zafran ya. Gambar yang kedua, Bu Kris. Ada lagi adik-adik ini peristiwa. Dalam kehidupan kita yang kita, teman-teman kita berkata jujur. Nah, ini ada mas ya, ini mas siapa namanya? Ini nggak tahu. Dia kehilangan handphonenya, merek iPhone. Adik-adik tahu kalau merek iPhone kan lumayan ya, harganya mahal ya. Nah, waktu pas di sakunya itu nggak ada ceritanya. Lalu dia balik lagi ke rumah. Ternyata di rumahnya juga nggak ada, nggak terjatuh di rumah. Dia sudah pasrah. Nah, suatu ketika ketemu seorang guru. Di situ ada yang mengembalikan iPhone-nya. Lalu terima kasih Bu, kata masnya ini. Nah, masnya ini, Bu guru ini tadi bilang, ini saya bukan menemukan, yang menemukan anak-anak ini, anak-anak. Jadi anak-anak SD. Wah, adik-adik juga kelas SD ya, kelas 1, kelas 2 ya ini ya. Kelas 1. Iya, kelas 1. Nah, kelas 2. Kelas 2. Nah, adik-adik kelas 1 sama kelas 2 ini menemukan sebuah handphone nih, iPhone yang masih ini. Akhirnya Mas ini senang banget ketemu handphonenya karena banyak data-data yang penting kan kalau di handphone. Nah, akhirnya karena kejujuran anak-anak SD ini, semuanya ditraktir sama masnya ini, ditraktir di restoran. Nah, adik-adik mau ya seperti itu, kalau besok menemukan handphone di jalan, nggak boleh dimiliki, dibiarkan nyala, nanti kan bisa penelponnya telepon gitu dan meminta langsung dikembalikan. Ya, adik-adik ya, Bu Yeti pernah 2 kali menemukan handphone. Yang pertama di terminal polisi itu sama papanya Keanu. Nah, di situ kelihatannya handphonenya para supir bis atau angkot waktu itu. Nah, Bu Yeti tunggu sampai berapa menit itu kok nggak ada yang datang lagi. Terus Bu Yeti pulang tapi dengan tidak mematikan handphonenya tadi. Lalu ada yang telepon, akhirnya disuruh kembalikan, disuruh ngasih ke sebuah warung gitu karena mungkin dia sedang di luar kota, mungkin sudah pergi keluar kota, jadi disuruh taruh di warung dekat terminal Polri. Ya udah Bu Yeti kasih di situ. Nah, yang kedua waktu Bu Yeti mengendarai motor di Polri, belum Bu Kris nanti. Waktu mengendarai motor di Polri, dekat stasiun Polri, adik-adik tahu kan ya? Itu ada
depan pengendara motornya itu ada yang jatuh barangnya. Dan ternyata Bu Yeti lihat handphone, Bu Yeti minggir, Bu Yeti lihat, oh iya handphone masih aktif. Bu Yeti mau kejar, sudah kejar tapi nggak keburu. Karena dia sudah ngebut banget. Nah, terus Bu Yeti sampai rumah, Bu Yeti biarkan tuh. Terus ada yang telepon, Bu Yeti angkat. Iya nih ada di saya. Bu Yeti akhirnya kasih alamat Bu Yeti, rumah Bu Yeti. Orangnya datang, terima kasih gitu. Dan Bu Yeti tidak minta apapun sama papanya Keanu yang waktu pertama itu. Nah, seperti itu adik-adik Bu Yeti pernah menemukan handphone 2 kali. Nah, yang gambar ketiga Bu Kris. Nah, ini ada anak perempuan. Wah, seusia siapa ini ya? Nena gitu ya, Keni, terus Freya. Anak perempuan ini menemukan sebuah tas atau dompet nih adik-adik di gambar nih ya. Warnanya hitam, berisi jutaan rupiah. Ini kayaknya bukan rupiah ini. Di cerita tadi itu dari Thailand. Nah, yang kehilangan adalah seorang ibu. Ibu ini habis ngambil uang di bank untuk biaya pengobatan di rumah sakit. Saya Bu Yeti kurang tahu ya siapa yang sakit, tapi diceritakan habis ngambil uang waktu hujan deras, dompet itu jatuh dan ditemukan oleh adik ini, yang perempuan ini. Nah, waktu itu dilaporkan ke polisi. Anak ini ibu ini lapor ke polisi. Nah, ternyata ada adik-adik yang datang ke kantor polisi menyerahkan ini dompet pas sekali. Jadi akhirnya ketemu. Nih, jadi ibu ini memberikan imbalan karena kejujuran anak ini mengembalikan dikasih 700.000. Kurang tahu ya 700.000 rupiah atau apa ini ya. Mata uang di sana. Banyak kali. Iya, banyak. Makanya itu, walaupun, tapi kita tidak boleh mengharapkan imbalan kalau kita jujur mengembalikan barang orang ya, adik-adik ya. Oke, next. Selanjutnya gambar terakhir. Nih, ada kejujuran anak-anak ini di Jakarta, nih ceritanya adik-adik tunggu. Satu lagi ya. Kasih contoh kejujuran. Terjadi di lampu merah di Jakarta. Nah, adik-adik pernah lihat nggak di lampu merah dan jualan tisu? Sering. Ya, Sering. Juga sering jualan makanan. iya, selain jualan tisu, jualan makanan. Nah, di lampu merah pasti ada yang jualan. Nah, di sini ada 2 anak, laki-laki dan perempuan yang berjualan tisu, dan ada pengendara yang lewat, ibu-ibu naik mobil membeli tisu, uangnya 10.000, tapi harga tisunya 2.500. Nah, karena dia tidak punya, adik-adik ini tidak punya kembalinya berapa yo? 10.000 dikurangi 2.500 berapa? 7.500. Wow, pintar, hebat. Termetnya ya, 7.500 kembaliannya. Nah, setelah itu, karena tidak punya kembalian uang kecil, akhirnya 2 anak ini pergi ke warung menukarkan. Nah, ibunya ini yang beli tisu, itu sudah mungkin nggak ada kembalian, ya sudah saya pergi. Nah, pas waktu mau pergi, lampu hijau udah jalan, ini adiknya, anak-anak ini langsung lari. Ibu, tunggu ini kembaliannya, gitu. Terus akhirnya ibu itu berhenti sebentar, minggir, terus dikasih kembaliannya. Tapi anak ini bilang gini, ibu ini kembaliannya cuma ada 4.000. Tidak, tadi saya sudah tukarkan, tapi masih belum ketemu, belum mendapatkan 7.500 kembaliannya. Adik-adik tahu nggak? Anak-anak ini bilang gini, jika ibu melewati jalan ini lagi, nanti sisanya berapa lagi? 7.500 dikurangi 4.000. 3.500 ya. Kurang 3.500 lagi, nanti waktu ibu lewat, ibu akan saya kasih lagi. Nah, akhirnya ibu ini terenyuh apa ya? Iba gitu, wah hebat gitu loh ya, merasa wah anak-anak ini jujur gitu.
walaupun 3.500, tapi dia berkomitmen berjanji bahwa kalau dia akan lewat akan dikasihkan. Nah, akhirnya sampai di-upload di sosmed nih fotonya. Kalau mungkin tadi ada yang sudah tahu filmnya, yang ini mungkin sudah tahu kali beritanya di sosmed. Nah, itu adik-adik. Jadi ini contoh-contoh di dunia nyata bahwa kita ada yang jujur, teman-teman kita. Adik-adik sekolah minggu di sini juga harus jujur ya, seperti teman-teman kita tadi. Oke? Oke? Mau jujur enggak, adik-adik? Mau. Ya, jadi anak-anak Tuhan. Ya, jadi anak-anak Tuhan harus jujur. Oke, Bu Kris, terima kasih saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Yeti untuk firman Tuhannya. Sekarang kita mau berdoa dulu sama Bu Yeti untuk firman Tuhan dan berdoa doa Bapa kami ya. Pas doa Bapa kami, anak-anak boleh dibuka itunya ya, biar berdoa bersama-sama ya. Silakan Bu Yeti. Ada teksnya enggak, Bu Kris? Ada. Oke, mari adik-adik, nanti silakan di-unmute boleh. Setelah ini kita doa Bapa kami ya, setelah Bu Yeti pimpin. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan Bu Yeti dan mengingatkan kami semua adik-adik sekolah minggu kelas kecil ya, untuk berkata jujur, berkata ya jika ya dan tidak jika tidak, berkata benar. Tuhan, ajari kami untuk tidak berbohong. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Ampuni kami jika kami dahulu masih sering berbohong kepada orang tua, kepada teman, kepada guru, kepada adik dan kakak. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan selalu melindungi kami, menyertai kami setiap langkah dan kata, Kuasa dan kemudahan sampai selama-lamanya. Amin. terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Kami ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami masukkan kami ke dalam pencobaan, Kuasa dan kemuliaan Amin. Ya, tapi kalau berdoa jangan cepet-cepet ya. Nanti nggak kedengeran sama Tuhan. Oke, terima kasih Bu Yeti untuk firman Tuhan dan doanya. Nah, biar anak-anak ingat untuk berkata jujur pada Tuhan Yesus, pada papa mama, pada orang-orang di sekitar kita, pada teman-teman, berkata jujur pada diri sendiri, kita mau menyanyikan lagu Aku Mau Jadi Anak Jujur. Ya. Ya. D. Aku mau jadi anak jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Bilang aku mau jadi anak jujur. Aku mau jadi anak jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan katakan yang sebenarnya.
Jujur pada Bapa, aku mau jadi anak Tuhan. Jujur pada teman-teman, pada diri sendiri. Berkata tidak jika berkata tidak jika tidak. Wajah mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya. Berkata tidak tidak iya. Kita melakukan yang sebenarnya. Wah, asik loh. Lagunya asik ya, kayak lagunya band-band ya. Nanti kita ulang lagi ya. Dengan lagu ini kita ingat untuk kita berkata Jujur. Iya, JUJUR. Bukan BUBUR ya, JUJUR. Kita mau memberikan persembahan dulu itunya. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah baik sama kita. Karena sekolah minggunya masih di rumah, ibadah sekolah minggunya, anak-anak boleh minta tolong ke papa mama untuk memberikan persembahannya ke gereja melalui ditransfer. Nanti buat kegiatan kita. Kayak kemarin ada ulang tahun sekolah minggu. Pas Natal ada Natal. Bentar sebentar lagi kita mau merayakan apa? Paskah ya. Ya, nanti yang akan doa persembahan, yang doa persembahan untuk persembahan kita mau nyanyi lagu Berilah yang baik. Bila yang jahat. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Saya udah pernah dengar juga ya. Bila yang baik. Aku lupa. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Lagi, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Ya, Alin mau pimpin doa persembahan. Silakan Alin. Sebentar ya, dicari Alinnya nih. Alin, mana Mas Alinnya Mas? Bentar. Nah, ini dia Alin. Cuma sedikit ya. Oke, Alin silakan ajak teman-temannya berdoa, Alin. Terima kasih atas berkat Tuhan untuk kami. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan. Saat ini ya Tuhan, kami mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan terima kasih dan sucikan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Alin. Terima kasih Alin. Ya, nah, Ibu Kris mau aja anak-anak. Kalau minggu kemarin kita sekolah minggu nggak sih? Minggu kemarin ada acara apa? Ada acara ulang tahun anak-anak sekolah minggu. Ayo, kalau minggu kemarin yang cerita yang membawakan firman Tuhan siapa? Minggu kemarin.
Siapa yang membawakan firman Tuhan? Wah, nggak ada yang ikut ya? Ih, Pak Pendeta Ivan, yang kalian nebak-nebak gambar itu loh, gambar guru sekolah minggu itu loh, ya kan? Yang si Keni apa Gendis yang dapat hadiah kemarin? Iya, berarti kalian mengenal guru sekolah minggunya. Oke, Ibu Keren mengajak anak-anak membuat aktivitas. Anak-anak bisa menulis semua ya? Bisa? Bisa lah ya. Bisa, Bu Kris. Ya, nih. Bisa lah, Bu. Ya iyalah, udah kelas 1, kelas 2, IPA. Aktivitasnya anak-anak menuliskan cerita tentang pengalaman anak-anak berkata iya atau berkata tidak. Ibu kan ada contohnya, tapi anak-anak nggak perlu panjang-panjang seperti punya Ibu Kris. Pokoknya pengalaman anak-anak aja ya. Ibu Kris kasih contoh nih, contohnya yang pertama. Coba siapa yang mau baca boleh nih. Nah, contohnya seperti ini, tapi nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa ya, Nak. Sebisanya kamu aja. Ya, boleh di kertas yang udah hias sendiri, boleh. Boleh kalau cari seperti Ibu Kris begini, terus ditulis pakai komputer, pakai laptop, boleh ya. Siapa yang mau membacakan ini? Boleh? Siapa? Siapa yang mau bacakan? Wah, harus ditunjuk ya. Tadi yang belum baca Alkitab siapa ya? Sepertinya. Aku. Siapa tuh yang aku? Oh ya udah, boleh Kefas ya? Iya. Ya, boleh Kefas baca yang contohnya Ibu Kris yang pertama. Waktu saya bermain petak umpet bersama teman-teman di rumahku, saya ngumpet di ruang tamu karena buru-buru berlari. Kaki saya menyenggol vas bunga dan vas bunganya jatuh pecah. Waktu ibu bertanya siapa yang memecahkan vas bunganya, saya takut untuk mengatakan kalau saya yang memecahkan vas bunga ibu. Ya, berarti ini yang takut untuk kata yang nggak bagus. Ya, jadi anak-anak boleh pengalaman anak-anak aja, boleh ya. Tapi nggak panjang-panjang seperti punya Ibu Kris, nggak apa-apa ya. Ya. Terus yang kedua, ini yang anak perempuan coba yang baca. Siapa tadi yang belum kebagian baca? Kayak Naomi masih ada nggak Naomi? Nindi Tabu. Oh Nindi, oke Nindi, boleh Nindi. Ayo. Saya sedih nilai ulangan matematika saya dapat 5. Sampai rumah saya perlihatkan nilai ulangan matematika saya ke ibu. Saya bilang ke ibu, saya dapat nilai 5 karena saya tidak sungguh-sungguh belajar tadi malam. Saya belajar sambil main game. Ya, tuh berarti yang ini ngaku jujur sama ibunya. Ya, nilainya diliatin, walaupun nilainya dapat 5, tetap diliatin ke ibunya. Bu, aku dapat nilai 5, aku sedih sih, tapi ini emang salahku. Karena aku belajarnya, apa sayang? Kalau aku di sekolahku dapat nilainya 5 langsung suruh diulang. Oh iya, lo suruh langsung diulang. Iya, tapi yang 5-nya kamu ceritain nggak ke mama? Aku zaman dapat 90, 80, sama 100. Oh iya, bisa ya, tahu ya tugasnya apa? Menulis cerita kamu, pengalaman kamu, waktu kamu berkata jujur atau berkata tidak jujur. Ya, nah kenapa anak-anak harus membuat aktivitas ini sih?
Kok harus bikin aktivitas sih Bu Kris? Kok harus dikirim ke komisi anak sih Bu Kris? Kenapa? Biar anak-anak bisa tadi kan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Bu Yeti tentang berkata jujur. Biar anak-anak tahu, oh aku udah jujur apa belum ya? Gitu ya. Jadi anak-anak kan kalau mengerjakan tugas dari sekolah cepet-cepet tuh. Karena takut ya. Karena takut dimarahin ibu guru ya. Nah, ini kan tugasnya susah apa enggak? Yang tugas dari sekolah minggu biasanya susah apa enggak? Apalagi yang buat ribuan anak-anak habis sekolah minggu, ibadah sekolah minggu, anak-anak istirahat sebentar, makan, minum, terus disempetin buat bikin tugas sekolah minggunya. Terus kalau nggak bisa ngirim sendiri, minta tolong langsung aja. Papa mamanya kan kalau minggu begini libur, ya. Anak-anak yang minta tolong ke papa, mama, kakak buat motoin yang sudah ditulis dan dikirim ke WhatsApp komisi anak. Bisa ya? Bisa ya? Jadi kalau oh ya, oke. Bisa, Bu. Udah jelas ya, nanti di-share juga ke grupnya papa mama ya. Oke, kita ulang lagi ya Mas Rino yang tadi biar anak-anak ingat untuk berkata jujur yuk. Kenzo tadi nyanyinya sampai semangat banget kayak lagu pop kok ini ya. Ada sini. Mau jadi anak jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada Tuhan. Aku mau jadi anak jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Aku akan melakukan yang sebenarnya. Sama ya. Aku mau jadi anak jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Aku akan melakukan yang sebenarnya. Oke. Lanjut ya. Oke, jangan lupa virus coronanya masih ada ya. Jadi kita harus tetap melakukan protokol kesehatan. Oke. 2 meter. Jaga jarak. Jarak 2 meter. Tidak menyentuh wajah sembarangan. Terus kalau keluar Menggunakan masker. Kalau Keluar rumah. kalau kita flu, kita pilek, kita juga pakai masker biar karena Bermain di virus rumah. coronanya bisa cepat menular kalau kita lagi flu ya.
Terus bermain di rumah dulu. Kemarin kita udah mencuci sekolah ya, tangan tapi kita sebelum rajin dan cuci. sesudah beraktivitas, memakan makanan Ini sehat. penting juga, makan makanan yang sehat, banyak minum air putih, ya. Buku Karena gambarnya sama terus. tenggorokan, ya. Oke. Buku Kita gambar jawabnya sama. tadi ada yang datang lagi nggak ya? Coba kita foto sekali lagi yuk Om Estu yuk. Semuanya dibuka kameranya. Kita foto sekali lagi yuk. Ada yang nambah nggak tadi ya? Ada tadi Gwen belum ya? Gwen belum datang tadi. Yuk dibuka kameranya, Om Estunya mau foto. Berkata jujur. Gimana berkata jujur? Berkata jujur. Minta tolong Om Estu. Oke, siap-siap adik-adik. Mana gayanya nih? 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Wow. Terima kasih Om Estu. Ya, nah kita mau tutup dalam doa. Ibu Kris mau pimpin doa penutup. Yuk, kita lipat tangan, kita tetap muka, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu di kelas kecil. Tuhan juga sudah berkati ibadah kami sehingga berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah boleh memuji nama-Mu dengan lagu-lagu pujian. Biarlah ini berkenan padamu dan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Kami juga berterima kasih karena Tuhan sudah berikan firman melalui Ibu Yeti yang mengingatkan kami untuk kami selalu belajar berkata jujur. Apapun itu yang menyenangkan kami maupun yang membuat kami sedih, biarlah kami belajar untuk berkata jujur. Tuhan berkati kami selanjutnya untuk aktivitas kami hari ini. Biarlah Tuhan berkati, sehingga dengan berkat-Mu kami dapat melakukan hal-hal yang baik yang telah Engkau ajarkan. Ampuni, maafkan kami jika melalui kata-kata kami, melalui perbuatan kami, baik di rumah maupun dimanapun, kami suka tidak menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang kami lakukan. Ampunilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, ibadah sekolah minggu kelas kecil sudah selesai. Selamat hari Minggu. Oke, Papa. Terima kasih, Bu. Thank you, Baca Selamat hari Minggu. teman-teman. Selamat hari Minggu. Iya.